Selamat berjumpa kembali semua sahabat BMC. Dalam program Inspirasi Mujizat, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mencintai kita. Dia tak pernah meninggalkan kita sendiri. Ada sebuah ayat yang merupakan janji Tuhan buat kita yang luar biasa. Dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Haleluya. Sebab Tuhan, Dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jangan takut dan janganlah patah hati. Luar biasa, sebuah janji Tuhan yang ajaib, merupakan ayat penghiburan buat kita yang harus tetap kita percayai, apalagi dalam menghadapi masa-masa sulit seperti hari-hari ini. Tuhan berjanji bahwa Dia sendiri yang akan berjalan di depan kita. Dia sendiri akan menyertai kita. Dia Tuhan yang tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Jangan takut dan janganlah patah hati. Nah, saudara, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu berjalan di depan kita. Maka apa yang kita bisa pelajari? Kita sering nyanyi lagu Tuhan yang berjalan di depan kita. Kita seringkali mengucapkan Tuhan yang berjalan di depan kita. Tetapi sebenarnya apa maknanya? Saya mempelajari, ternyata saudaraku, itu mempunyai sebuah pemahaman seperti gembala dengan kita domba-dombanya. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, kita adalah domba-dombanya. Dan ternyata Alkitab mengatakan bahwa gembala berjalan di depan domba-domba. Maka domba-domba itu mendengar suara gembala dan mengikuti kemana gembala itu pergi. Berbeda dengan saudaraku gembala bebek. Kalau orang memelihara bebek, maka bebeknya jalan semaunya sendiri. Gembalanya harus mengikut dari belakang. Kita bukan bebek. Tuhan bukan gembala bebek, tetapi kita adalah domba-domba milik Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Sang Gembala harus berjalan di depan kita. Artinya, kita harus belajar dengar-dengaran dengan suara Tuhan, dengan firman Tuhan, dan kita harus belajar mengikuti apa yang Tuhan mau kita kerjakan, bukan memaksa Tuhan untuk mengikuti kita. Jangan kebalik, seringkali justru kita yang jadi jadi gembala. Tuhan yang jadi dombanya. Tuhan, kau harus mau ikut aku maunya begini, aku mau kawin dengan Machen, aku nggak mau kawin sama Rita, aku mau kawin sama Joni, nggak mau sama Anton. Maka ternyata saudaraku, seringkali kita yang bukan menjadi domba, tapi Tuhan yang menjadi domba, dan kita yang jadi gembala. Saudaraku, hari ini kembali pada posisi yang benar. Izinkan Tuhan yang memimpin, memegang kendali, menguasai, dan kita harus belajar mengikuti dengan taat apapun yang Gembala Agung kita sampaikan dan perintahkan. Kemana Tuhan melangkah, kita harus melangkah ke sana. Kemana Tuhan berjalan, kita harus berjalan di sana. Tapi percayalah, ketika kita selalu bersama mengikuti pimpinan Tuhan, maka yang ajaib pasti akan kita nikmati. Setiap penyediaan Tuhan, pembelaan Tuhan, keajaiban Tuhan, bahkan juga proteksi dari Tuhan akan nyata dalam hidup orang-orang yang mau mengikut Tuhan. Tuhan berjalan di depanmu. Amin. Nah, makna yang kedua, saya pelajari di dalam Mazmur pasal 105.
ayat 17 sampai 18. Alkitab berkata tentang kelaparan 7 tahun yang akan melanda seluruh bumi. Tetapi sebelum itu terjadi, maka lihat ayat 17, diutusnyalah seorang mendahului mereka. Tuhan mengutus seseorang lebih dulu sebelum terjadinya 7 tahun kelaparan. Yaitu siapa? Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka menghimpit kakinya, kaki Yusuf dengan belenggu. Saat Yusuf ada di dalam penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Lehernya masuk ke dalam besi. Tetapi akhirnya tiba waktunya. Ternyata Yusuf diangkat Tuhan menjadi raja muda di Mesir. Saudaraku, dan akhirnya Yusuf bisa mengelola 7 tahun kelimpahan di Mesir. Akhirnya bisa memberi makan bukan hanya orang Mesir, tetapi bahkan bangsa-bangsa, termasuk bangsa keturunan daripada Yakub ayahnya. Saudara sekalian, ternyata 7 tahun kelaparan itu bakal terjadi. Tetapi sebelum itu terjadi, ternyata saudaraku sekitar 20 tahun sebelumnya, ya kan? Kan 13 tahun Yusuf diproses, lalu 7 tahun masa kelimpahan. Jadi kurang lebih 20 tahun sebelum 7 tahun kelaparan terjadi. Ternyata Tuhan sudah lebih dulu mengutus Yusuf datang dari Kanaan ke Mesir. Dan Anda mengerti dari kalimat ini kita belajar, Tuhan berjalan di depan kita. Artinya Tuhan itu selalu, saudaraku, melangkah lebih dulu dari kita. Selangkah, bahkan berpuluh-puluh langkah, bahkan beribu-ribu langkah lebih dulu daripada kita. Nah, saudara, Yusuf merupakan alat Tuhan yang dikirim ke Mesir untuk menyelamatkan bangsa-bangsa dari kematian karena kelaparan. Yusuf, saudaraku, ternyata merupakan alat Tuhan sebagai solusi saat bangsa-bangsa melewati 7 tahun kelaparan. Dan kita harus tahu bahwa Yusuf melewati proses 13 tahun, masa-masa sulit menjadi budak, bahkan dia akhirnya dimasukkan dalam penjara karena difitnah. Tetapi janji Tuhan tergenapi. Saudara, dari hikmah yang kita bisa pelajari dari Yusuf, bahwa Tuhan berjalan di depan kita. Yang kedua, bukan hanya dia sebagai gembala dan kita domba-dombanya. Kita harus mengikuti apapun dan kemanapun Tuhan perintahkan. Tetapi yang kedua, saudaraku, mari kita belajar bahwa Tuhan itu pasti melangkah jauh lebih depan, melangkah jauh lebih dulu daripada setiap kita. Maka kita tidak boleh khawatir lagi akan masa depan. Nggak perlu khawatir lagi akan hari esok. Terus percayakan masa depan kita kepada Tuhan. Selama kita mengikut Yesus, percayakan masa depan saudara kepada Yesus. Daripada Anda frustrasi, stres. Terus sibuk mikirin masa depan yang belum jelas. Belajarlah percaya. Serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Bukankah Dia, Yesus, adalah Alfa dan Omega? Artinya, dia itu, saudaraku, jauh lebih awal, lebih dulu daripada kita. Dia udah siapkan jalan keluar buat kita. Dia udah siapkan mujizatnya buat saudara dan saya. Dia sudah siapkan sebuah pertolongan yang ajaib. Alat dan cara Tuhan menolong kita, semuanya Tuhan sudah sediakan. Katakan amin. Dan yang berikutnya, kalau kita sadar bahwa Tuhan selalu selangkah, bahkan berlangkah-langkah lebih dulu di depan kita, maka jangan takut lagi menghadapi tantangan hari ini. Seperti Yusuf saat melewati proses yang menyakitkan, tapi Yusuf akhirnya bisa berkata kepada kakak-kakaknya setelah dia menjadi raja muda di Mesir, kamu mereka-rekakan yang jahat, namun Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan demi memelihara bangsa ini. Saudara, Tuhan selalu mereka-rekakan apapun yang buruk hari ini, itu selalu mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara yang mengasihi Dia.
Itu sebabnya hari ini tidak perlu lagi saudara takut menghadapi semua tantangan hidup ini. Percayalah, yang sulit akan diubah Tuhan menjadi kemuliaan. Amin. Apapun juga proses penderitaan yang kau alami, tidak akan permanen, akan tiba waktunya. Lembah air mata dalam hidup kita diubah Tuhan menjadi tempat bermata air. Haleluya. Diubah Tuhan menjadi sebuah kemenangan. Diubah Tuhan menjadi sebuah kemuliaan, kesaksian yang dahsyat dan ajaib. Dan Anda harus percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi hari ini, asal kita taat mengikuti kehendak Tuhan, ujung-ujungnya pasti baik. Amin. Ujung-ujungnya pasti baik. Kalau belum baik, berarti belum ujungnya. Teruslah percaya, jangan takut, jangan khawatir akan masa depan. Tuhan yang berjalan di depan kita. Artinya, terus ikuti Dia sebagai gembala yang menuntun kita. Belajar taat, ikuti Dia. Tuhan yang berjalan di depan kita, artinya kita harus percaya. Tuhan sudah melangkah lebih dulu di depan kita. Dia sudah siapkan semua jalan keluar, jalan kemenangan. Siapa yang menolong? Nanti jalan pertolongannya bagaimana? Kapan Tuhan menolong? Semua Dia sudah persiapkan. Seperti Tuhan 20 tahun sebelum 7 tahun kelaparan terjadi di seluruh bumi. 20 tahun sebelumnya, Tuhan sudah kirimkan Yusuf. Dia siapkan pertolongan bagi bangsa-bangsa. Hari ini melewati pandemik, jangan takut lagi. Tuhan sudah siapkan pertolongannya. Dia sudah berjalan di depan kita. Memang ada banyak orang berkata, 2022, 2023, 2024, dan seterusnya masih belum jelas. Tapi yang pasti, Yesus sudah berjalan di depan kita. Amin, amin. Selamat hidup dalam ketaatan dan selamat menikmati rasa damai tenang menghadapi hari depan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Immanuel, Tuhan beserta kita. God bless you.